Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelinda Nola Devina Putri, nomor absen 6 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memaparkan analisa tentang konsep input, output, dan proses. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada bagian computer working flow atau alur kerja komputer. Nah, di sini, bagian computer working flow ini dibagi tiga, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, selanjutnya ada storage atau penyimpanan, lalu dibagi dua lagi, yaitu primary storage dan secondary storage. Nah, di primary storage ini ada RAM, ada ROM, ada EEPROM. Nah, di secondary storage ada DVD, ada hard disk, ada USB flash drive, dan ada YADA. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu input itu, apa sih proses itu, apa sih output itu, dan apa sih itu storage. Nah, yang pertama, input. Input merupakan tahap awal dalam proses pemasukan data, yaitu masukkan data mentah dengan perantara beberapa devices seperti keyboard sebagai device untuk memerintahkan memasukkan karakter, serta mouse yang mengarahkan perintah yang dituju di monitor. Selanjutnya, yaitu ada proses. Proses yakni setelah melalui input, data mentah tersebut diproses di prosesor yang dapat disebut pula CPU atau Central Unit Processor. Nah, dalam prosesor tersebut, semua terjadinya pengolahan atau operasi perhitungan ALU yang mengidentifikasi angka biner. Nah, seperti inilah CPU yang mengolah semua data mentah. Nah, selanjutnya adalah output. Output adalah tahap terakhir, merupakan tahap pengeluaran di mana dalam langkah ini dari semua proses input ke proses didapati hasilnya seperti pencetakan oleh printer dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah storage atau penyimpanan. Storage adalah media penyimpanan dalam proses 1 sampai 3. Storage dapat menyimpan data yang sudah dikeluarkan maupun yang masih mentah agar dapat dipindahkan lagi melalui prosesor. Nah, ini dia pengertian sekaligus konsep proses input, proses, output, dan storage. Sekaligus saya ingin mempraktikkan bagaimana sih proses output itu. Nah, karena ini data mentahnya sudah di-input lalu melalui proses. Nah, sekarang saatnya melakukan output. Saya sudah menyiapkan printernya untuk melakukan output yang sudah diproses melalui input dan proses. Ini mudah sekali. File, lalu pilih print. Nah, lalu klik print lagi untuk melakukan output. Nah, ini dia hasil dari outputnya. Storage sendiri kita bisa pilih file, lalu save as, lalu kita pilih dokumen dan beri nama dokumennya itu. Nah, ini saya sudah beri nama, lalu bisa segera di save. Nah, artinya data ini sudah di-save. Pastinya data ini dapat diolah lagi melalui proses, lalu dapat melalui proses output lagi menggunakan printer. Nah, dapat disimpulkan konsep dari input, proses, dan output. Seperti input adalah data mentah seperti dari Microsoft Word yang nantinya dapat diproses seperti nantinya di CPU jika itu di komputer. Nah, lalu akan melakukan proses output yang menggunakan printer tersebut, dan yang pastinya data mentah tersebut dapat disimpan lagi di storage dengan cara menyimpan data. Nah, sekian analisa paparan dari saya mengenai konsep input, output, dan proses. Nah, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.